Halo. Halo Pak Alvin. Oke, kita mulai saja Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat jasmani dan rohani sehingga kita dapat berkumpul bersama di room ini. Yang saya hormati Ketua Pusat Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Semarang, Bapak Kemal Budi Mulyono, SPD MPD, CIQNR. Yang saya hormati Ketua MGMP Kabupaten Semarang, Bapak Alvin Widiarto, SPD, serta Bapak Ibu Guru anggota MGMP Kabupaten Semarang yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pelatihan penulisan karya ilmiah dan publikasi ilmiah, di mana kita ketahui pentingnya publikasi karya ilmiah sebagai indikator profesionalisme seorang guru dalam menjalankan tugasnya. Di sisi lain, karya ilmiah juga sebagai syarat pengajuan kepangkatan dan akreditasi sekolah. Maka dari itu, acara ini akan sangat membantu dan menjadi solusi atas permasalahan tersebut. Saya ucapkan selamat datang kembali Bapak dan Ibu anggota MGMP Kabupaten Semarang dan terima kasih telah menyempatkan dan berkenan hadir di acara ini. Apabila banyak salah kata atau tidak sesuai yang diharapkan dalam pelaksanaan pelatihan, penulisan artikel dan publikasi karya ilmiah, saya memohon maaf kepada Bapak dan Ibu anggota MGMP Kabupaten Semarang. Akhir kata, semoga kita selalu diberikan rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, mungkin ada yang ingin disampaikan dari Pak Alvin selaku Ketua MGMP. Ya, sebentar, Pak. Kopi campur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Nggih. Terdengar, Pak? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera kita semua. Pertama-tama marilah kita senantiasa panjatkan puja dan bersyukur alhamdulillah kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kita semua pada pagi hari ini masih diberikan nikmat
berupa kesehatan, rahmat, dan hidayah, sehingga dapat mengikuti kegiatan pada kegiatan penutupan pada diklat penulisan artikel yang dilaksanakan kerjasama antara MGMP Ekonomi Jawa Tengah dan Lembaga Perguruan Tinggi UNES Semarang. Yang terhormat tim UNES yang diketuai oleh Bapak Kemal bersama Pak Fatur Rahman dan tim yang lain. Kemudian yang terhormat Bapak Ibu Guru MGMP Ekonomi yang telah hadir pada siang hari ini. Marilah kita nanti segera mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Dan saya berharap bahwa kegiatan kita yang mana pada hari ini adalah merupakan kegiatan penutupan, pada akhirnya nanti dapat memberikan manfaat dan kebaikan untuk peningkatan profesi keguruan bagi kita semua. Sekali lagi saya berharap kepada tim UNES bahwa kerjasama antara UNES dan MGMP Ekonomi Kabupaten Semarang terus berlanjut dari waktu ke waktu dengan diklat-diklat yang lain, meskipun saat ini adalah penutupan, dan semoga ada diklat-diklat lain yang juga nanti dapat membangun, menambah, kemudian semakin mengembangkan kemampuan profesionalitas kita sebagai guru yang dilaksanakan oleh guru-guru MGMP Ekonomi Kabupaten Semarang dan juga bekerjasama dengan UNES. Khususnya bagi tim UNES yang sebagai pelaksana lembaga diklat, kami mewakili seluruh anggota MGMP Ekonomi Kabupaten Semarang mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena telah memberikan fasilitas tambahan ilmu, pembimbingan yang maksimal dan optimal kepada kami sehingga kegiatan ini dapat berlangsung sampai dengan kegiatan penutupan pada hari ini dengan lancar dan baik. Dan kami berharap kegiatan penulisan artikel ini tetap berlanjut ya Pak dari tim UNES, karena mungkin selama hampir 2-3 minggu terakhir ini mungkin kita belum bisa menyelesaikan kegiatan pembuatan artikel, mungkin banyak Bapak Ibu guru dikarenakan meskipun kondisi pandemi WFO WFH, namun tugas-tugas kita apalagi kita sudah mulai PTM terbatas dan juga kegiatan-kegiatan yang lain sehingga kita mengalami kesibukan yang sangat padat sekali sehingga kegiatan pembuatan artikel mungkin belum bisa maksimal, dan kami harapkan semoga nanti bisa diberikan waktu lebih panjang lagi untuk pembuatan artikel sampai dengan nanti Bapak Ibu bisa menemukan artikel atau jurnal yang baik dan kompeten akademis. Maupun Bapak Ibu guru MGMP Ekonomi tidak keluar dari dulu sampai nanti kita setidaknya ada 1-2 Bapak Ibu guru yang sudah bisa menghasilkan jurnal dan bisa menjadi contoh semua jurnal, dan dari contoh-contoh itu nanti kita bisa membuat jurnal yang baik. Mungkin demikian Bapak Ibu. Saya mohon maaf saya sambi ini dengan kegiatan lain karena saya juga ada IHT in-house training saat ini juga. Kebetulan saya juga sebagai narasumber sehingga nanti saya tetap memantau, namun mungkin saya sambil untuk kegiatan diklat pada pagi ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada tim UNES dan juga tim kita semua maju bersama, hebat semua, tetap semangat kita dalam membangun bangsa, dalam meningkatkan profesionalitas seorang guru, dan juga semoga kegiatan kita sebagai seorang guru ini menjadi ladang amal dan ibadah bagi kita semua. Sukses semua untuk Bapak Ibu guru MGMP Ekonomi Kabupaten Semarang dan juga untuk tim UNES. Sekali lagi terima kasih dan mari kita ikuti kegiatan pada hari ini dengan sebaik-baiknya, dan tidak lupa kami mohon kepada tim UNES untuk administrasi, sertifikat dan sebagainya nanti mohon difasilitasi karena administrasi maupun sertifikat tersebut akan berguna bagi kita semua. Mungkin demikian sambutan dari saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan saya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alvin atas sambutannya. Acara berikutnya kita akan masuk ke acara inti. Silakan Pak Kemal bisa mengisi mungkin. Ya, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar dengan baik, Bapak Ibu? Terdengar. Alhamdulillah. Alhamdulillah bersyukur ya, kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk menjalin silaturahmi kembali ya. Semoga silaturahmi kita tetap terus bisa berjalan ya, apapun itu bentuk kegiatannya atau bentuk aktivitasnya, semoga kita masih selalu diberikan kesehatan dan hubungan antara MGMP Ekonomi Kabupaten Semarang dengan tim tim Pusat Studi Pendidikan Ekonomi ya, dan Kewirausahaan ya, itu bisa berjalan karena diakui atau tidak itu kita satu rating Bu. Ya, jadi bedanya adalah objek yang kita ajar saja gitu. Jadi ilmu kita sama ya, Ibu mengajar ekonomi dan akuntansi, kita juga mengajar ekonomi dan akuntansi seperti itu. Tapi bedanya ada di ranah objek yang kita ajar. Nah, Bapak Ibu semua, apakah Bapak Ibu sebelumnya mengalami kesulitan untuk mengakses Google Classroom-nya? Tidak, Pak. Tidak, G. Oke, kalau Cuman- tidak berarti nanti, G. Cuman ini yang saya terus terang saja bingung. Kemarin itu tujuan akhirnya apa? Kok sampai dengan hari ini hanya diberikan contoh saja. Dalam artian contoh yang sudah jadi, yang di Google Classroom itu, contoh yang sudah jadi tapi tidak ada proses pembimbingan, misalnya saja tema yang hendaknya bisa dikirim itu berkisar seputar apa, apakah seputar kegiatan ekonominya atau pedagogiknya atau hal yang seperti apa, kemudian sistematika penulisannya yang diinginkan atau yang seharusnya seperti apa. Nah, harusnya yang seperti itu yang dimunculkan dulu sehingga kita tertarik untuk mencoba untuk membuat, tapi kemarin kelihatannya hanya contoh satu jadi, sehingga setelah itu bingung mau ngapain juga ini. Ya, itu aja, Pak, Bapak barangkali kemarin yang- sudah ikut, terima kasih Pak. Bapak kemarin sudah ikut yang pelatihan pertama, Pak? Saya pada waktu itu datang, tapi kemudian kan itu ada kegiatan yang lain, sehingga saya tengah jalan keluar itu, Pak. Oke. Hanya mengikuti Sebenarnya di pelatihan pertama dan yang ada di Google Classroom itu ada Pak pada penelitian pendidikan ekonomi. Jadi di penelitian memang ini pada kita masangnya di sini memang kurang kurang bisa terstruktur rapi sih memang. Tapi itu semuanya ada Pak. Jadi mulai dari penelitian pendidikan ekonomi itu apa saja yang bisa Bapak teliti. Terus itu ada struktur artikel penelitian. Ini saya bukakan sekalian ya. Makanya kalau misalkan bisa mengakses, harusnya bisa mengikuti ini semua. Apakah kelihatan Bapak Ibu? Ya. Ini mulai dari ini ya, penelitian pendidikan ekonomi ini apa-apa saja yang bisa diteliti ya. Terus kemudian mulai dari konsep dasar karya ilmiah, bagaimana nanti penelitiannya itu apa, tentang model apa dan sebagainya ya. Terus bagaimana ini nanti caranya Bapak Ibu itu melakukan literatur tracing ya. Seperti itu, literatur tracing itu mencari literaturnya ya. Terus kemudian bagaimana nanti Bapak Ibu itu melakukan sitasi, di sini juga sudah ada. Terus bagaimana Bapak Ibu nanti memilih publikasi ya, di jurnalnya ini sudah ada. Terus bagaimana Bapak Ibu nanti bisa submit di jurnalnya ya. Terus kemudian bagaimana Bapak Ibu itu
mematuhi kode etik penulisannya seperti itu. Nah, makanya kami tugasnya pelatihan ini gitu loh. Nah, karena apa namanya belum ada ya yang melakukan pertanyaan di Google Classroom ini ya, jadi kami juga tidak apa namanya tidak memahami apa kesulitan Bapak Ibu gitu loh. Ya, karena sebenarnya kan kami ketika workshop dari awal tuh menyampaikan nanti kalau misalkan apapun diakses kesulitan ya, mungkin juga bisa bertanyanya lewat WhatsApp group juga nggak masalah kalau misalkan di apa namanya Google Classroom itu kesulitan untuk mengakses seperti itu. Jadi nanti ini menurut kami ini sudah cukup lengkap, okay? Menurut kami, tapi kalau mungkin dirasa ini kurang, mungkin kita bisa diskusi, Bapak Ibu yang belum jelas yang mana, secara lebih lanjut gitu. Kalau Bapak Ibu hanya melihat apa grup WhatsApp, ya memang itu lanjutan dari apa namanya workshop pada awal itu, makanya kita menyampaikan contoh-contohnya dan sebagainya ya. Itu ya. Jadi mungkin Pak Semadan, namanya Pak siapa, G? Wahyono, Pak. G, Pak Wahyono mungkin bisa sharing saya langsung nggak apa-apa, Pak. Situ kan ada nomor WA saya ya. Bapak nanti kesulitannya di mana, itu juga bisa sharing sama saya langsung seperti itu. Itu terkait dengan apa namanya langkah-langkah dan sebagainya itu seperti itu ya. Ini berhubung kelihatannya pesertanya sepi, saya sekalian aja ini ya Pak ya, sharing di sini ya Pak ya. Oke, sebenarnya terus terang saja saya sudah tertarik untuk mengirim tulisan ya. Saya sudah ada beberapa tema, cuman terus terang saja saya juga tidak percaya diri untuk mengirim apakah itu sudah memenuhi syarat atau belum. Nah, kemarin harapan saya itu sebenarnya di grup seperti ini ada semacam ini ya, apa misalnya saja deadline-nya, misalnya aja deadline-nya untuk penerbitan itu misalnya aja kan yang namanya diterbitkan itu ada periodenya ya, ada apa namanya kayak semacam deadline, misalnya aja maksimal 1 bulan setelah ini nanti akan diterbitkan. Lah sebelum ini diterbitkan maka hendaknya sudah ada artikel ataupun karya ilmiah yang masuk. Nah kemarin itu saya terus terang aja menunggu yang seperti itu dengan harapan nanti bisa disesuaikan waktunya, karena saat ini guru-guru di Kabupaten Semarang itu Pak sudah mulai PTM, dan yang namanya PTM itu malah justru persiapannya ternyata melebihi daripada tatap muka secara langsung, karena kita harus ngajar 2 kali, ngajar yang di kelas juga ngajar yang di rumah. Nah, sehingga untuk proses seperti ini saya ingin tanya kira-kira kapan artikel atau karya ilmiah itu bisa diterima dan penerbitannya itu kapan gitu Pak. Dan kemudian yang to the point saja, kira-kira apa yang perlu saya persiapkan selain materi, gitu Pak. Siap Pak Wahyono, Pak Wahyono. Jadi kalau Pak Mas sebenarnya ini sewu Pak, ini sudah kami sampaikan pada Bapak Ibu semua di workshop yang pertama. Nyuwun sewu nih Pak, ngapunten. Jadi artikel itu di apa namanya upload itu kapan dan sebagainya gitu. Jadi mohon maaf ini Pak, misalkan kalau Bapak itu mungkin kurang update informasi, itu bisa ditanyakan di grup saja Pak. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan seperti ini berarti saya mengulang kembali ya. Artinya kalau apa namanya publikasi dan artikel itu, harapan saya kemarin paling enggak hari ini itu bisa ada artikel kasar dulu lah. Nah, sambil artikel kasar. Nah, hari ini itu Bapak dan Ibu semuanya kami bantu untuk registrasi di jurnal. Ya. Di jurnal yang kita pilih. Jurnal itu memang tidak susah. Jurnal itu ya yang istilahnya untuk pemula nggak masalah seperti itu. Terus kemudian dari jurnal itu nanti dilakukan prosesnya, proses review dan sebagainya, sehingga harapannya
tahun depan itu bisa terbit gitu. Tahun depan itu bisa terbit. Ya, karena jurnal yang saya pilihkan untuk Bapak Ibu ini, ya, itu dia terbit 3 kali dalam setahun. Ya, terbit 3 kali dalam setahun. Jadi nanti dari jurnal ini harapannya Bapak Ibu, nah ini 3 kali dalam setahun. Ya, nah, paling enggak kalau misalkan semuanya itu selesai, jadi nanti bisa apa namanya terbit lah. Ya tidak semua langsung bisa terbit ya, sesuai dengan apa namanya kapasitas dari jurnal itu untuk menampung karya Bapak Ibu semua. Intinya gitu. Jadi kalau nanti monggo silahkan Pak Wahyono bisa sampaikan di grup misalkan tentang apa yang kurang dimengerti ya. Kalau Bapak sudah punya materi, maaf dalam tanda kutip materi itu bentuknya apa? Kalau bisa yang harapan kami ya manuskrip ya. Tapi kalau manuskrip itu belum bisa ya yang paling enggak hari ini saya bantu Bapak Ibu untuk bisa registrasi di jurnal dulu ya. Sehingga nanti ketika Bapak Ibu nanti sudah punya materi ya, Bapak Ibu nanti bisa mensubmit secara sendiri-sendiri ya, dan juga nanti mengikuti proses ini secara mandiri gitu. Jadi gitu. Nanti ketika ada kesulitan atau misalkan Bapak Ibu tidak paham apa yang direview oleh para reviewer, ya itu nanti bisa ditanyakan di grup ya. Kalau misalkan Bapak Ibu apa namanya kesulitan untuk mengakses Google Classroom-nya. Seperti itu. Jadi itu kemarin juga sudah saya berikan artikel template-nya di grup. Saya kurang tahu apakah itu juga sudah diakses atau belum. Jadi nanti kaidah selingkungnya basisnya itu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu nanti tidak menggunakan template itu ya tidak bisa dimasukkan ke jurnal ini. Jadi gitu untuk apa namanya lebih lanjutnya hari ini saya bantu dulu Bapak Ibu nanti untuk registrasi di jurnal ini ya. Yang pertama moga Bapak Ibu silahkan bisa masuk ke link jurnal ya. Kalau link jurnalnya ini tidak saya sampaikan di chat. Apakah sudah terlihat di chat link jurnalnya? Bapak Ibu, apakah sudah masuk di chat? Sudah. Sudah ya? Sudah masuk di chat, bisa diklik apakah masuk ke dalam link yang sama dengan saya? Sudah apa belum? Sudah ya? Sudah. Oke. Kalau sudah, Bapak Ibu bisa klik register di sini. Nah, di situ ditulis saja. Tidak perlu sebenarnya Pak Bapak Ibu mau meng-create ORCID ID ya, itu enggak masalah. Tetapi kalau tidak pun juga tidak masalah. Ya, ORCID ID itu semacam link profil ya untuk para peneliti-peneliti itu. Biasanya kalau jurnal-jurnal internasional itu menyampaikan harus ada ORCID ID, tapi kalau di sini sepertinya tidak. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu bisa menuliskan nama
nama tengah. Kalau nama tengahnya nggak ada, nggak masalah ya. Yang terpenting nama utama dan nama terakhir. Kalau namanya hanya satu, ditulis nama yang sama, gitu. Ya, misalkan Pak Alex, misalkan seperti itu ya. Atau Pak bisa hanya satu, itu pokoknya di copy. Nah, afiliasi di sini nama sekolahnya, ya, nama sekolahnya, country-nya ditulis Indonesia. Kalau Pak tanya Pak, Oke. kalau Yeni Indriana berarti first name-nya yang Indriana atau yang Yeni? Yeni di first name, last name-nya Indriana, Bu. Oke. Middle name-nya nggak usah Oh. ditulis. Oke. 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 Bisa dilanjutkan atau ada yang tanyakan lagi? Lanjut ya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam sistem loginnya. Kalau bisa, Bapak Ibu, kalau memiliki email resmi, email yang sudah dibuatkan oleh sekolah atau dibuatkan oleh dinas terkait, ya mungkin bisa ditulis. Tapi kalau tidak, ya nggak masalah. Ya. Biasanya kalau email resmi itu digunakan untuk meningkatkan reputasi afiliasinya, seperti itu. Jadi kalau ada email resmi, misalkan di SMA 1 Ungaran misalkan atau SMA 2 Ungaran, ya nanti yang kecek di Google Scholar itu afiliasinya. Jadi seperti itu. Ya. Terus kemudian username, monggo Bapak Ibu memilih username apa. Ya, terus kemudian password. Repeat password, diulangi lagi passwordnya. Oke. Sudah atau belum? Passwordnya ini terserah ya? Oke, terserah Bu. Yang penting nanti jangan lupa, kalau bisa nanti di save dulu di Google-nya ya. Oh. Kalau emailnya tadi email pribadi Gmail gitu nggak apa-apa, Pak? Nggak masalah, Pak. Yang penting itu fungsinya kalau misalkan ada, itu fungsinya untuk meningkatkan reputasi sekolahan. Sifatnya seperti itu. Atau afiliasinya. Jadi itu begitu diklik artikelnya atau biasanya diklik Google Scholar itu akan muncul apa afiliasinya. Seperti itu. Nah, terus kemudian jika sudah ya Bapak Ibu di klik ini ya kan, ini bisa disesuaikan. Ya, kalau klik yang nomor 1 berarti Bapak Ibu bersedia untuk apa namanya data dan manuskrip atau artikelnya Bapak Ibu itu simpan di dalam jurnal ini sesuai dengan kebijakan terkait jurnal ini, gitu. Nah, kalau Bapak Ibu mengklik nomor 2, ya Bapak Ibu setuju jika nanti ketika ada publikasi baru atau ada pengumuman-pengumuman terkait dengan publikasi atau apapun itu yang ada di jurnal ini masuk ke email Bapak Ibu. Jika iya, maka klik yes. Tapi jika tidak usah, tidak masalah. Ya. Nah, yang terakhir adalah Bapak Ibu bersedia untuk dimintai ya menjadi reviewer. Nah, ini saya nggak tahu kalau reviewer itu bisa digunakan untuk kenaikan angka pangkat atau tidak kok di guru ya. Tapi kalau di dosen itu bisa. Jadi ini ya, klik yes di sini. Nanti Bapak Ibu akan menjadi reviewer. Sifatnya reviewer tamu
ya, reviewer tamu nanti Bapak Ibu akan disodori artikel, terus Bapak Ibu mereview dan sebagainya. Nah, terkait dengan apakah Bapak Ibu itu mendapatkan fee dan sebagainya, ini tergantung kebijakan jurnal masing-masing. Ya, kalau dalam jurnal ini saya kurang tahu atas reviewernya seperti apa. Biasanya kalau sertifikat iya, tetapi kalau fee saya kurang tahu. Jadi kalau Bapak Ibu berkenal, maka Bapak Ibu bisa klik yang ketiga ini. Jika tidak pun tidak masalah, yang penting bersedia untuk datanya dikoleksi, yaitu diperbolehkan gitu ya. Nah, kalau sudah Bapak Ibu bisa melakukan register ya. Nah, ini kebetulan saya sudah menggunakan emailnya, jadi tidak bisa saya gunakan lagi. Kalau yang belum, pasti bisa. Jadinya ini ngeklik yang putih ya? Yang mana? Langsung klik yang atas saja, jika Ibu berkenan. Oke. Tapi kalau Ibu berkenan tiga-tiganya, diklik ketiga-tiganya. Oke. Ya, saya sudah digunakan. Terus langsung register ya? Oke, langsung klik register. Ini kebetulan email saya sudah digunakan ya. Oke. Jadi saya Pak, tulisannya terjadi kesalahan, Pak. kesalahan juga, ya. Nggih. Nah, Merah seperti itu, Pak. sama berarti, ya. Kita masuk ke login. Oh, saya masih salah di password. Bentar saya perbaiki password. Salah di password. Oke. Ini saya anu dulu, ya, Bapak Ibu. Hanya huruf kecil semua itu, Pak.
Bapak Ibu, ini karena email saya sudah saya gunakan, jadi ini saya menggunakan email yang lain ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu itu belum pernah masuk ke akun di jurnal UNES, itu bisa. Tapi kalau sudah pakai akun di seluruh jurnal UNES, ya, dia akan terkendala, anunya bisa apa namanya, emailnya terdeteksi gitu. Jadi seperti itu. Ini contoh misalkan saya menggunakan akun dengan username yang lain, nah misalkan seperti itu. Semoga ini bisa.
Ini misalkan saya klik 1. Tadi Bu Ye ini kendalanya di username dan password ya. Mungkin username-nya bisa diganti dulu Bu. Dan passwordnya mungkin harus disesuaikan. Ini kalau sudah, ini coba insya Allah saya Iya. register. Ya, ini mau saya coba lagi, Pak. Ini Nah, saya belum mengajar jadi. monggo Mbak Teba. Nanti kalau sudah nanti seperti ini. Ya, ini karena saya apa namanya username sama password email khususnya itu sudah pernah saya gunakan. Jadi ini saya apa namanya menggunakannya. Nah, kalau sudah ya kalau Bapak Ibu pengen apa namanya username-nya itu diganti ya monggo silakan diganti. Tapi kalau enggak ya ini bisa digunakan. Ini misalkan contoh biar nanti bisa saya gunakan lagi. Nah, ini saya save dulu. Nah, ketika Ibu nanti sudah Bapak Ibu sudah masuk ke ini semua ya. Ya, nanti langsung Bapak Ibu bisa membuat new submission ini. Ya. Nanti bisa diklik di sini. Nah, ini OJS yang saya sampaikan kemarin. Jadi di jurnal ini dia menggunakan Open Journal System, ya, di mana nanti segala bentuk korespondensi, ya, itu lewat jurnal sistem ini, ya, nanti masuk ke apa namanya email Bapak Ibu. Jadi nanti segala bentuk korespondensi masuk ke sini. Namun kalau Bapak Ibu nanti ada kendala, ya nanti Bapak Ibu bisa melakukan email balasan ke editor yang memberikan email tersebut. Ya, seperti itu. Nah, di sini dicentang semua saja. Ya. Dicentang semuanya di sini. Ya. Artinya ketika Ibu menyentang ini Ibu semua harus memahami ini persyaratan dari jurnalnya. Yang pertama dikatakan bahwa apa namanya itu belum pernah dipublikasinya, ya itu harus berbentuk Open Office, Microsoft Word atau RTF dokumen. Ya, jika memungkinkan menggunakan URL ya referensinya. Terus kemudian ini ya teksnya yang sudah ada sebenarnya disampaikan di apa namanya kaidah selingkungnya ya yang saya sampaikan kemarin juga ya itu menggunakan spasinya 1 ya terus kemudian fontnya 12 ya kalau menggunakan italic ya harus menggunakan italic ya kalau misalkan menggunakan underline dan sebagainya. Terus kemudian juga dilengkapi dengan ada daftar pustakanya. Nah, untuk comment for editor ini tidak harus ya. Biasanya ini digunakan untuk apa namanya? Ketika Bapak Ibu itu mau buat cover letter, karena itu tidak menggunakan cover letter ya enggak masalah. Nah, terus kemudian di sini corresponding kontak ya. Nah, ketika Bapak Ibu itu mau menjadi korespondensinya, ya harus mengklik ini. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu nanti menggunakan korespondensinya. Ya, artinya Bapak Ibu nanti yang terkait email-emailan lah, artinya seperti itu dengan editornya. Terus yang kedua ini ketika data Ibu itu harus digunakan. Nah, kalau sudah bisa klik continue. Ya.
Nah, kemudian Bapak Ibu bisa mengeklik di sini ya. Misalkan di sini ada artikel komponen. Tidak perlu data semuanya dimasukkan sebenarnya. Artikel teksnya saja sudah bagus ya. Jadi artikel teks di situ diklik ya. Terus kemudian bisa diupload filenya. Ya. Misalkan ini saya mengupload file sembarang saja. Nanti kan kita bisa menghapus. Ya bisa di drag atau bisa diklik upload file ya. Seperti itu. Ini misalkan saya misalkan saya menggunakan sembarang lah, istilahnya seperti itu. Misalkan. Nah, nanti akan seperti ini. Terus kemudian kita klik continue. Ya, ini Bapak Ibu ketika mau mengedit bisa, ya. Tapi ketika tidak melakukan edit, ya monggo. Terus kemudian klik continue lagi, ya. Nah, kalau ada tambahan filenya, silakan dilakukan tambahan file. Tapi kalau tidak, bisa langsung klik complete. Nah, di sini posisi Bapak Ibu berarti sudah mengupload. Terus kemudian kita masuk lagi ke enter metadata. Enter metadata itu digunakan pada bagian websitenya, keterangannya seperti apa dan apa. Ya, misalkan ini, nah, nanti akan ada judulnya di sini apa. Ya, misalkan di sini tak tulis sembarang saja. Misalkan seperti itu. Ini misalkan saja. Kalau ada subtitlenya, ya bisa ditulis subtitlenya. Ya, kalau tidak ada ya nggak usah, nggak apa-apa. Misalkan ini studi X, misalkan seperti itu ya. Terus Bapak Ibu bisa menulis abstraknya di sini. Ini ditulis sembarang, misalkan ini kita latihan sembarang dulu, nanti bisa kita hapus kok. Ya, misalkan ini bisa tulis sembarang lah, ya. Tuh. Terus kemudian sampai di sini ada yang ditanyakan atau ada yang gagal atau gimana? Abstrak itu harus bahasa Inggris, Pak? Enggak, Pak, bahasa Indonesia, Pak, ini, Pak. Iya, bahasa Indonesia. Ini memang karena OJS itu buatannya orang luar, jadi kita menggunakan jadi di sini tulisannya bahasa Inggris, walaupun isinya bahasa Indonesia. Sebenarnya ini bahasa bisa dipilih sih sebenarnya. Cuma nanti ada yang bisa, ada yang enggak. Ini sudah default berarti kalau yang sini. Ya. Nah, ini kalau mau menambahkan autornya, ya, misalkan ditambahkan namanya siapa, ya, kalau enggak ya Bapak Ibu buat sendiri saja, ya, atas nama pribadi. Ini misalkan tadi sama kontak dan sebagainya, ya, afiliasi. Yang diperlukan sebenarnya yang ada bintang-bintangnya ini saja. Kalau yang lain enggak usah ditulis enggak apa-apa. Ya, kontributornya jelas autor, ya. Terus di save.
Ya. Nah, ini keywordnya, kata kuncinya. Misalkan di sini tulis peran, role playing. Misalkan seperti itu. Kalau sudah, kemudian kita masuk ke save and continue. Nah, kalau sudah dipikir semuanya itu apa namanya komplit, ya, nanti Bapak Ibu ya bisa mengklik finish submission, ya, finish submission itu diklik, ya, berarti ini sudah Bapak Ibu siap mengirim. Nah, ya, sambil menunggu. Ya. Nah, artinya ini sudah komplit, ya. Bapak Ibu sudah benar-benar melakukan apa namanya submission berhasil, tinggal nanti tunggu konfirmasi dari editor. Kalau Bapak Ibu nanti mau menghapusnya, ya, klik review di submission, ya. Ya, di sini apa namanya diklik submission library. Nah, ini yang Bapak Ibu kirim tadi, ya, submission library. Oh, tidak ya. Nah, ini nanti Bapak Ibu kalau misalkan nanti step selanjutnya nanti kan akan masuk ke review, ya. Kalau enggak ya nanti dia akan berhenti di sini. Nah, ini kalau Bapak Ibu mau edit, klik di sini, kemudian edit submission-nya, ya. Ini bisa dilakukan edit. Misalkan Bapak Ibu apa namanya mengganti dari submission-nya seperti itu. Intinya seperti itu. Terus nah, kalau Bapak Ibu mau mendelete, ya, Bapak Ibu bisa klik submission di sini. Terus kemudian di sini ini harusnya bentar. Link jurnal yang tadi mana? Oke, saya kirim lagi. Terima kasih Bapak. Oke. Ya, jadi itu Bapak Ibu. Jadi ini nanti kalau misalkan mau mengganti yang baru bisa diklik di sini. Ya, edit file itu. Jadi di sini tidak disediakan sistem ya, penghapusan submission. Karena setiap OJS bisa jadi beda-beda. Nah, ini kalau Bapak Ibu mau mengklik submission lagi, bisa diklik di sini. Ini kalau mau submission lagi ya dari awal. Nah, oke.
ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Mungkin kalau misalkan tadi ketinggalan, ya ini kemarin saya sedang proses juga. Jadi nanti insya Allah video di workshop hari awal, ya, terus kemudian hari akhir ini juga akan disampaikan. Itu. Tadi kalau misalkan contoh Pak Wahyono itu sudah punya materi, Pak, mungkin bisa di-sharekan ke grup, Pak, biar mungkin bisa saya review jika berkenan. Sekalian, Pak. Ya, Pak. Oke. Tapi tidak untuk hari ini ya, Pak. Mungkin dalam minggu ini. Soalnya kan masih ada sudah jadi, cuman masih ada beberapa hal yang mungkin perlu direvisi itu. Enggak apa-apa, Pak. Ya juga Wih. bisa jadi gambaran bagi Bapak Ibu teman-teman yang lain. Siap. Sambil menunggu Pak Wahyono, saya menginformasikan kembali, Bapak Ibu. Jadi ini kaidah selingkungnya yang harus dipatuhi ketika Bapak Ibu nanti akan memasuki jurnal ini. Ya, yang pertama, tulisannya harus Word atau RTF. Naskahnya minimal 5.000 kata. Ya. Kecuali bagian abstrak, ya, dengan ukuran A4, ya. Terus kemudian fontnya 12. Terus untuk judul artikel bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, ya, yang menggunakan bla 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 bla, intinya hanya 12 sampai 15 kata. Jadi jangan kurang dari itu, jangan lebih dari itu. Dan tidak mengandung rumus. Nah, terus kemudian ini nama ditulis tanpa gelar, ditulis huruf kapital, ya. Naskah ditulis oleh kelompok perlu dilengkapi dengan detail kontak. Terus nama afiliasi setiap penulis, abstrak, kata kunci 3 sampai 5 kata, jadi jangan kurang, jangan lebih. Terus kemudian ada pengantar. Pengantar itu pendahuluan sekitar 1.000 kata. Terus kemudian metode, kemudian ada hasil dan pembahasan. Terus yang terakhir kesimpulan. Terus kalau pengakuan di sini, misalkan Bapak Ibu ada yang memberikan dana, ya, atau ada yang memberikan kontribusi penting lah di sini, bisa ditulis di situ kepada siapa. Terima kasih yang sudah memberikan dana penelitian, atau misalkan terima kasih yang sudah mendukung, di situ juga enggak masalah. Baru di situ referensi. Pengakuan ini tidak perlu, ya. Kalau misalkan tidak ada, tidak perlu ditulis. Sifatnya seperti itu. Oke. Nah, untuk artikel template-nya kemarin sudah saya ingatkan kembali artikel template-nya. Jadi nanti ini
diubah isinya saja seperti itu. Ya. Diubah isinya saja nanti biar bisa. Nah, ini nanti diubah isinya bla 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 bla. Oke. Nah, seperti ini. Penulisannya seperti ini. Tadi pengantar, terus kemudian lanjut ke metode, ya. Terus hasil dan pembahasan, terus kemudian ada simpulan ya. Ada simpulan, kemudian ada daftar pustaka. Nah, tadi pengakuan itu kalau tidak ada ya nggak usah dicantumkan. Itu. Belum di-upload atau sudah di-upload ya, Pak Wahyono? Bahannya. Maaf Pak, hari ini saya tidak bisa ngupload. Oh, oke. Karena saya terus terang aja pertanyaan gini Pak, terkait kaidah etik penulisan kan kalau di PAK itu konon ada satu aplikasi yang bisa digunakan untuk mengetahui seberapa banyak kutipan ataupun plagiasi yang tercantum di situ. Lah saya mau bertanya kalau di jurnal seperti ini apakah juga ada semacam kode etik misalnya saja sama atau sesuai dengan yang karya yang lain itu berapa persen yang diperbolehkan, Pak? Ya, jadi gini Pak, itu kesamaan ya, similarity-nya. Biasanya similarity yang di apa namanya masih ditoleransi itu 20%. Di atas 20% tidak bisa digunakan. Nah, setiap di jurnal itu mesti ada. Jadi nanti prosesnya gini Pak, Bapak submit, kemudian direview konten. Setelah direview konten, kemudian proofread. Di proofreading-nya ini, Bapak nanti akan disodorkan kemiripan Bapak itu nanti berapa persen. Kalau misalkan kemiripannya itu nanti di atas 20%, maka nanti sudah ada otomatis Pak, nanti dikirimi mana yang mirip dari jurnal apa atau dari mana, dari blog apa, itu yang harus diparafrase. Artinya diubah kalimatnya agar tidak sama. Ya, jadi seperti itu. Jadi pada dasarnya tetap diperbolehkan ya Pak untuk similarity ini. Artinya misalnya katanya dari awal tuh A sampai Z. Nah, kalau samanya dianggap sama, nanti A sampai Z itu dirubah jadi C, A, Z gitu sudah dianggap nggak sama ya Pak? Iya, Pak, per kata Pak. Jadi misalkan per kalimat, sorry. Jadi kalimatnya jadi Turnitin pengecek similarity itu dia mendeteksinya itu per kalimat. Jadi nanti ada berapa kalimat yang sama itu nanti yang akan diukur sama Turnitin itu. Ya. Nah itu bisa kita kali Pak dengan paraphrasing atau kita kembangkan kalimatnya tidak sesuai gitu. Iya Pak. Ya jadi seperti itu. Iya Pak, matur nuwun. Nah biasanya setiap nanti akan publish itu dicek Turnitin dan Bapak Ibu nanti kalau misalkan di atas 20% ya harus memparafrase saja. Jadi sebenarnya plagiasi, kalau dikatakan plagiasi itu ketika dilakukan copy edit tanpa copy paste tanpa edit ya, itu baru dianggap plagiasi. Tetapi kalau kita copy paste dengan edit itu tidak dianggap plagiasi. Karena pada dasarnya ide di dalam setiap riset itu bisa sama Pak Bu sekalian ya, tetapi yang beda itu kontennya itu harus berbeda. Ya, setidaknya kalau memiliki kesamaan itu ya maksimal 20%. Gitu. Kalau untuk cek Turnitin itu berbayar ya, Pak. Kecuali kalau sekolah itu mengadakan semacam semacam cek Turnitin lah, atau ada Turnitin
pengecekan Turnitin seperti itu. Seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu yang ditanyakan? Oh, ini ada pertanyaan Bu Yeni ya. Register masih belum berhasil. Oh gini, Bu Yeni bisa saya bantu dengan Bu Yeni share screen, sakit buatan? Ya, cobi. Sampun, Pak. Sampun. Ke bawah. Ini ya udah sampai username nih. Ya, itu username-nya tolong kecil semua saja, Bu. Oke. Kecil semua. Terus kembali ke atas yang merah-merah tadi apa gitu yang ditulis ya? Ngeten iki. Lowercase. The username can contain only lowercase. Oke. Terus dilanjutkan saja Bu passwordnya. Insya Allah sudah bisa. Ya. Terus 8 di situ sepertinya oh ya sudah bisa, coba lagi. Coba passwordnya. Bentar. Ya, dicoba register. Jaringannya ya. Sudah berarti. Ya harusnya sudah berarti Bu. Oke. Sudah. Oke. Terus baru view apa? View berarti Ibu sudah pernah submit di sini berarti. Kalau belum, make new submission. Tapi klik make a new submission aja nggak apa-apa Bu. Kalau ini edit my profile apa ini? Ya profilnya Ibu di jurnal itu. Nanti diedit apa gitu. Oh iya. Berarti nanti kalau misalnya kita buka lagi ini pakainya password tadi ya? Password tadi. Login tadi ya? Login langsung. Oh iya. Ya, ini tinggal mensubmit saja. Jadi nanti tinggal yang kalau submit. nanti kan ya. Seperti itu. Ya, jadi sudah ya. Itu tinggal diikuti saja, Bu. Oke.
Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan terkait apapun lah, dari apakah dari Google Classroom-nya atau dari penulisannya, misalkan dari workshop yang pertama kemarin belum selesai, terus kemudian kita lanjutkan. Ini untuk submit artikel dikasih waktu lagi kapan ya? Monggo Bu, sebenarnya kita fleksibel ya Bu. Itu kan kemarin hanya Nggih. untuk kalau agar hari ini kita bisa submit bareng-bareng kan, seperti itu kan. Nggih. Tapi misalkan belum bisa, nggih, monggo saja. Artinya saya akan tetap membantu untuk mereview. Gitu. Nah, kalau sudah siap disubmit, Bapak Ibu nanti bisa submit sendiri sesuai dengan yang sudah saya arahkan tadi, caranya seperti itu. Itu saja. Jadi intinya itu tidak terpatok waktu harus sekarang. Kan kemarin itu kan rencananya paling enggak sudah ada kasarannya hari ini. Tetapi karena belum ada, enggak apa-apa. Jadi nanti saya diberitahu kalau sudah mensubmit artikelnya, itu aja. Yang di Google Classroom itu kalau sudah, nanti saya diberitahu, saya sudah submit artikel, nanti akan saya review. Terus yang kedua, dipastikan pakai template yang sudah saya kirim, ya, Bapak Ibu. Jadi biar segera kalau sudah merevisi dari hasil yang saya review pada template yang sama. Jadi nanti tinggal disubmit saja. Gitu. Masih ada boten template-nya di grup? Masih. Lagi siapa? Masih, Ge. Kalau masih ada berarti ya tidak perlu ya. Tapi kalau hilang nanti saya akan submit, akan unggah lagi nanti template-nya seperti itu. Jadi seperti itu saja, Bapak Ibu. Nanti kita sifatnya seperti itu. Nah, terus kemudian nanti kan saya menjanjikan kemarin ya, Bapak Ibu, nanti artikelnya yang bagus ya, bisa nanti saya bantu, saya beri buku ya, buku yang saya sampaikan kemarin terkait dengan PTK dan angka kreditnya, seperti itu. Ada 2 buku ya, nanti kalau artikel sudah terkumpul semua baru saya bisa berikan. Nah, terkait dengan sertifikat, sesuai dengan kesepakatan dengan Pak Alvin kemarin, ya harapannya sertifikat akan kita berikan setelah Bapak Ibu mengunggah artikel di Google Classroom. Oke. Jadi kalau Google Classroom-nya itu sudah ada artikel, berarti nanti Bapak Ibu dapat sertifikat. Ya, jadi nanti Bapak Ibu bisa konfirmasi lewat grup, atau di grup itu juga ada Mbak Eva, ya, staf kami Mbak Eva. Di situ yang nanti akan memberikan link secara khusus kepada masing-masing Bapak Ibu yang sudah submit gitu. Jadi yang sudah submit nanti bisa mendownload link sertifikatnya seperti itu. Itu terkait. Mungkin Mbak Eva bisa menyapa di grup. Jadi nanti bisa Bapak Ibu nanti bisa diberi sertifikat. Nanti kami kirimkan di WhatsApp Bapak Ibu langsung deh linknya. Jadi Bapak Ibu kalau sudah nanti kita kirimkan di link Bapak Ibu langsung. Ada lagi Bapak Ibu yang mau kita diskusikan? Saya lagi, Pak. Iya, monggo Bu. Untuk artikel ini harus berupa penelitian, misalnya jenisnya kualitatif, nopo kuantitatif, atau
Sebenarnya artikelnya kalau dalam jurnal ini ya memang harus original research, Bu, tetapi original research-nya juga bisa melakukan studi literatur, itu juga bisa. Ya. Ya, jadi kalau misalkan misalkan Ibu punya bahan apa ini? Misalkan punya bahan apa nanti yang akan ditulis? Tentang pendidikan karakter tuh misalnya di dalam mata pelajaran ekonomi tuh bayangan saya seperti rencana saya gitu. Nah, misalkan pendidikan karakter pendidikan karakter di dalam pembelajaran ekonomi, misalkan terkait pada materi apa gitu Nah, kalau Ibu itu nanti mau melakukan studi literatur, ya berarti nanti hasilnya adalah hasil konsep-konsep. Nanti hasil dan pembahasannya itu konsep-konsep. Metodenya nanti menggunakan metode studi literatur. Gitu. Tapi akan lebih baik kalau misalkan Bapak Ibu itu bisa membuat sedikit analisis gitu. Misalkan mengukur dengan menyebarkan angket atau melakukan observasi gitu. Paling tidak setelah ada treatment itu ada perubahan karakternya atau tidak gitu. Jadi tidak perlu menggunakan metode statistik yang rumit, nggak perlu. Jadi hanya melihat saja. Jadi diobservasi kan kalau di RPP itu kan ada Bu, lembar observasi biasanya. Nah, itu digunakan saja. Jadi misalkan dengan saya menggunakan metode ini ada perubahan karakter atau tidak, seperti itu saja kita lihat. Jadi dengan menganalisis data saja seperti itu. Jadi tidak perlu menggunakan misalkan PTK juga nggak perlu sih. Jadi ini fleksibel. Oke, Pak. Iya. Oke, sip. Ada lagi Bapak Ibu yang disampaikan? Ini kalau misalkan ada tanya jawab seperti ini, saya lebih enak. Jadi saya tahu apa yang Bapak Ibu kesulitan di dalam menulis artikel, itu saya bisa memberikan saran atau masukan seperti itu. Iya, matur nuwun Bapak penjelasannya. Tanya Pak Kemal. Oke, monggo. Benar, silakan. Pak Wayono dulu, monggo. Silakan dulu Pak Wayono. Saya setelah Pak Wayono saja. Ini untuk bahan referensi, apakah ada batasan? Karena kalau selama ini kan misalnya saja referensi yang dipakai itu maksimal 10 tahun dari sekarang atau 5 tahun dari sekarang. Nah, itu apakah masih berlaku Pak seperti saat ini Pak? Terima kasih. Iya Pak, masih berlaku sampai saat ini. Tetapi gini Pak, prinsip referensi itu gini. Kalau referensi itu sifatnya adalah hasil penelitian, ya, itu terbaru Pak. Tapi kalau referensinya itu berbasis buku, ya, itu tidak harus terbaru. Artinya selama memang perkembangan dari buku tersebut itu belum ada, ya berarti memang buku yang lama. Ya. Contoh misalkan kalau ini misalkan contoh buku sejarah misalkan ya, terkait dengan sejarahnya siapa mesti gitu ya. Nah itu kan tidak ada buku terbaru. Jadi memang menggunakan buku lama pun tidak masalah. Jadi seperti itu. Biasanya proporsinya seperti ini. Kalau memang referensi itu tidak ada yang baru, referensi lama itu ditolerir maksimal 20% dari seluruh total referensi. Jadi seperti itu. Jadi referensi yang di bawah 10 tahun, di atas 10 tahun, ya, itu maksimal 20% dari seluruh total referensi. Biasanya seperti itu. Itu ya Pak.
Ada yang lain, Oke, Pak? Ini Pak, untuk kutipan yang berasal dari internet. Nggih. Nah, kan kali yang ditulis kan hanya alamatnya, Nggih. alamat www itu lah. Kadang-kadang kan di di perjalanan itu seringkali halaman itu sudah tidak ada lagi. Nah, itu gimana, Pak? Gini, Pak, kalau kutipan dari internet itu hati-hati karena gini. Ketika kita mengkutip tetapi kutipan tersebut itu tidak ilmiah, itu juga sama juga, Pak. Ketentuan tidak ilmiah itu apa? Ketentuan tidak ilmiah itu apabila memang dari website yang kita kutip itu bukan website ilmiah. Meskipun penulisnya adalah seorang profesor atau seorang dosen, ketika websitenya itu bukan website ilmiah. Website ilmiah itu misalkan contoh misalkan website dari pusat studi apa yang menyampaikan terkait dengan hasil penelitian apa gitu, ya itu jangan dipakai. Ya, termasuk dari Wikipedia. Wikipedia juga tidak boleh digunakan. Jadi menurut saya hindari benar-benar yang memang dari internet yang bukan referensi ilmiah. Seperti itu. Kan banyak sekali orang nulis artikel ya di internet itu, blogspot, WordPress dan sebagainya, itu dihindari kalau bisa. Karena itu tidak dianggap ilmiah, tidak dianggap referensi ilmiah internet seperti itu. Ya. Kalau misalkan itu berasal dari biasanya kalau memang website tentang hasil-hasil penelitian dan sebagainya itu biasanya sudah cukup paten di situ, jadi tidak sering berubah gitu. Ya, biasanya juga tidak sebenarnya Pak, tidak ditelusur satu persatu sih sebenarnya oleh para reviewer atau editor. Biasanya konsistensi saja. Jadi kalau Bapak atau Ibu mengutip itu harus ada daftarnya. Sebaliknya Bapak Ibu menulis data pustakanya harus ada kutipannya. Seperti itu. Nah, mungkin perlu diperhatikan juga terkait dengan kutipan langsung ataupun kutipan tidak langsung. Ya. Harapannya harus lebih banyak kutipan tidak langsungnya daripada kutipan langsung. Tadi yang pertama jelas untuk menghindari similarity atau cek plagiasi nanti akan sama dengan hasil-hasil tulisan terdahulu atau hasil-hasil penelitian terdahulu. Agar menghindari itu, kalau bisa penulisannya adalah kutipan tidak langsung. Jadi kalau kita membuat karya ilmiah itu sebenarnya tidak ada benar-benar 100% originalitas, itu tidak ada Bapak Ibu. Ya. Kalau misalkan ada yang membuat karya ilmiah 100% itu adalah orisinil dari hasil pemikirannya, itu justru tidak dianggap ilmiah. Nah, itu memang karakteristiknya seperti itu. Kenapa dianggap tidak ilmiah? Karena tidak mungkin seseorang itu dengan menggunakan metode ilmiah tanpa menggunakan referensi terdahulu. Ya, kan pakai wangsit kan tidak mungkin. Ya, jadi memang itu karakteristik dari metodologi ilmiah seperti itu. Ada lagi Pak Wayono? Sampun Pak, matur sangat bermanfaat rasanya Pak. Sami-sami. Monggo Bu Dinar. Iya Pak, mohon maaf tadi joinnya terlambat karena saya sudah mulai mengajar nggak Pak, dan ini jam 11 juga harus mengajar lagi. Mohon maaf. Dan saya lihat juga yang join juga tidak banyak. Mohon maaf kembali ya Pak, termasuk produknya saya juga belum bikin Bapak. Mohon maaf sekali. Sudah ini kesempatan ya. Terima kasih yang pertama sama Pak Kemal karena sudah memberikan waktu yang agak molor sedikit untuk kita bisa membuat artikel, jurnal. Kemudian untuk yang tadi yang sudah disampaikan Bu Yeni ataupun Pak Wahyono, berarti kalau bisa saya ambil itu kan berarti intinya hampir sama dengan waktu kita membuat skripsi atau tesis ya Pak Nyi. Berarti kan kalau misalnya kita studi literatur tetap berarti kan mungkin dari jurnal nasional, internasional ataupun buku literasi yang lain gitu Nyi. Itu yang ingin saya pastikan kepada Pak Kemal. Kemudian untuk yang terkait dengan artikel itu
terus terang memang seperti tadi Bapak menghendaki kalau kita tuh paling tidak penelitian yang sederhana. Okay. Dan ini saya masih belum bisa membayangkan Pak, saya bisa apa tidak kan gitu. Belum bisa karena kan memang terus terang ini lagi kondisi transisi begitu ya Pak untuk mau yang tadi mungkin Bu Yani misalnya pendidikan karakter. Saya sudah punya bayangan Pak tapi belum bisa melangkah karena ya salah saya sendiri karena banyak kesibukan ngoten nggih. Jadi kalau misalnya mentok-mentoknya ya Pak nggih, itu kalau misalnya kita hanya studi literasi ambil dari jurnal-jurnal itu boleh tidak Pak? Minimal itu untuk latihan kita dulu Bapak. Seperti itu. Iya, enggak apa-apa Bu. Enggak apa-apa. Terus yang kedua Bapak. Monggo. Ya, sebentar ya Pak, saya lanjutkan pertanyaan dulu. Yang kedua, untuk yang jurnal-jurnal yang kita bisa akses, bisa kita ambil, itu ada kategorinya enggak Pak? Misalnya harus yang bagaimana gitu kan, karena kan ada kalau kita cari selancar di internet itu kan banyak jurnal ya Pak, misalnya kita temanya ini, jadi kan di berbagai jurnal ada, itu ada kategorinya tidak Bapak? Seperti layaknya kita membuat tesis atau skripsi seperti itu Bapak. Itu yang kedua. Terima kasih sebelumnya Bapak. Matur nuwun. Sama-sama Bu. Ya, yang pertama saya jawab seperti ini Bu. Dipersilahkan. Yang penting nanti kaidah selingkungnya ditentukan saja Bu. Cuma gini, sebenarnya terkait dengan penelitian mini riset istilahnya ya, penelitian sederhana itu, Ibu kalau memiliki data hasil belajar, itu mesti akan bisa jadi artikel penelitian seperti itu. Oke. Jadi misalkan kan mesti kan melakukan setiap ketika KD selesai kan mesti melakukan assessment. Nah, itu mungkin bisa dilakukan kalau ada hasilnya saja, Ibu melakukan penulisan terhadap hasil itu mesti akan bisa jadi tulisan gitu. Jadi kita tidak harus sesuai dengan misalkan ketika Ibu membuat skripsi atau tesis yang harus rigid seperti itu, tidak. Jadi ketika ada hasil ya kemudian Bapak Ibu itu bisa membandingkan hasil itu juga bisa. Tetapi kalau misalkan tidak membandingkan hasil pun tidak perlu ada uji statistik ya. Misalkan Bapak Ibu melakukan apa istilahnya ya, survei, katakan kan juga ada survei ya, survei karakter misalkan seperti itu juga bisa. Jadi penelitian itu kan kalau ada data itu mesti akan jadi gitu loh. Ya persoalannya bagaimana kita bisa inisiasi ide dari data tersebut menjadi sebuah artikel seperti itu. Jadi itu yang jawaban saya. Tapi kalau misalkan itu tidak bisa, ya melakukan studi literatur review. Tetapi pengalaman saya Bu, studi literatur review itu lebih susah ya daripada mini riset gitu. Karena studi literatur review itu kita harus mengumpulkan banyak literatur dan itu membutuhkan waktu banyak khusus ya. Artinya literatur 10 tahun terakhir ini yang membahas ini bagaimana itu ya. Kecuali kan gini Bu, studi literatur itu dilakukan ketika kita tidak bisa melakukan penelitian ke lapangan atau penelitian dengan objek penelitian langsung seperti itu. Kita nggak bisa melakukan penyebaran survei, kita nggak bisa melakukan sebuah tes, atau kita tidak bisa mengambil data secara langsung lah istilahnya seperti, maka kita melakukan studi literatur. Tapi studi literatur itu harus minimal ya, studi literatur itu minimal kita harus melakukan literatur terhadap 30 literatur. Ya 30 literatur nanti harus ada petanya, karena kalau studi literatur itu ada metodenya sendiri. Ya jadi kalau saran saya monggo terserah Bapak Ibu ya, tetapi menurut saya sih Bu, yang paling mudah itu ketika kita ada data. Data apa? Data hasil belajar atau data apalah katakanlah seperti itu. Terus kita menulis menggunakan ide-ide kita sesuai dengan kaidah selingkung atau template-nya. Udah itu aja jadi. Seperti itu. Daripada
kita istilahnya memberatkan kinerja kita, karena gini Bu, seperti yang tadi ditanyakan oleh Pak Wahyono, ketika dia melakukan kutipan dari internet. Nah, itu hati-hati karena kutipan dari internet tidak semuanya ilmiah. Dikategorikan ilmiah itu kutipan khusus. Maksudnya website khusus gitu loh. Jadi tidak bisa kita melakukan dari blog satu ke blog lain terus kemudian kita gunakan situ, enggak bisa. Tapi kalau kita punya data, ya data apapun itu, data hasil assessment, data survei, hasil belajar dan sebagainya, itu ketika sudah ada data, terus kita melakukan tadi Bu, menginisiasi ide saja. Jadi nanti ada di dalam literatur tracing itu, sudah ada di dalam materi literatur tracing. Jadi sebenarnya ketika kita mau mengisi pengantar 1000 kata ya di dalam pengantar itu sederhana Bu. Ya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa penelitian itu tidak mungkin kita menginisiasi original ide kita 100%. Jadi tugas Ibu katakanlah misalkan gini aja, Ibu kumpulkan misalkan 10 atau 15 artikel terkait dengan data yang akan Ibu jadikan artikel itu. Ya, terus Ibu melakukan copy saja, terus kemudian setelah di-paste, kemudian diedit, kemudian diparafrase, disesuaikan dengan inisiasi paragraf ke paragraf dan sebagainya, sehingga alurnya enak mudah dibaca. Nah, untuk hasil dan pembahasan tentu saja hasilnya kan sudah dapat itu dari dari hasil yang di hasil badan dan sebagainya. Nanti metodenya sederhana saja, deskriptif, kuantitatif, itu saja. Ya. Tidak perlu melakukan pengujian statistik dan sebagainya. Itu juga bisa. Jadi deskriptif kuantitatif, misalkan misalkan Bu Yeni melihat karakter apa yang dinilai dan sebagainya, ya nanti dimasukkan saja dalam hasil dan pembahasan. Itu saja. Ya, menurut saya itu kok lebih mudah itu daripada kita melakukan studi literatur seperti itu. Terus terkait nomor 2 tadi, ini Bu. Ini saya berikan linknya di grup dan di chat ya. Di Sinta. Sebenarnya banyak macam-macam. Persoalannya adalah gini aja Bu. Ibu itu kendala bahasa Inggris atau tidak? Kalau ada kendala bahasa Inggris, ya pakai Sinta ini aja nggak masalah, atau Garuda Ristrikbin ya. Tetapi enak pakai Sinta karena kita sudah tahu klasifikasi dari masing-masing jurnalnya. Ini saya Bu, ini saya kopikan ke everyone. Oke. Itu jadi sudah saya cantumkan di chat. Nah, itu bisa diklik. Nanti kalau diklik, nah nanti akan bentuknya Bapak Ibu akan ini. Nah, ini sebenarnya juga sudah saya sampaikan kemarin. Jadi kliknya di source, terus di jurnal. Oke. Source di jurnal, terus kemudian jurnal yang bagus S1 S2 itu jurnalnya bagus. Yang paling bagus jelas S1 ya. Tapi S2 S1 S2 itu sudah bagus juga. Dan sebagian besar di S2 itu menggunakan bahasa Inggris. Jadi mungkin sekitar 95% jurnal yang di S2 itu bahasa Inggris. 5% saja mungkin yang bahasa Indonesia. Kalau S1 semua bahasa Inggris karena dia terindeks Scopus semua ini rata-rata kalau di S1. Indeks Scopus itu indeksasi internasional.
yang diindeksasi oleh Scopus. Scopus itu bagian dari publisher Elsevier, ya, dari Belanda itu. Jadi ini jurnal-jurnal yang bisa Bapak Ibu gunakan referensi. Ya. Kalau yang bahasa Indonesia dimulai dari S3 sampai S6. Gitu. Nanti terkait dengan apa Bapak Ibu dan ya saja namanya apa, misalkan pembelajaran ekonomi ya, misalkan atau pendidikan ekonomi. Itu bisa. Atau sebenarnya kalau misalkan itu jurnal, itu tidak masalah Bu, misalkan mau dijadikan referensi. Apapun itulah. Karena itu referensi gitu loh. Referensi, kecuali apa ya? Bapak Ibu mau melakukan submit di S1, itu biasanya ketat banget ya di S1. Di Sinta 1 itu ketat banget. Jadi nanti apa namanya? Kalau jurnal-jurnal yang seperti ini tidak perlu, yang penting ada citasinya saja dan jurnal yang disitasi itu jelas gitu saja. Nah, kalau Bapak Ibu melihat di jurnal semua di sini rata-rata semuanya jelas ya. Di sini semuanya bisa lah. Nah, kata kuncinya bisa pendidikan ekonomi, bisa economic education. Jadi kan orang buat jurnal itu biasanya dia pengennya nanti internasional ya, maka judulnya dibuat economic education gitu. Atau apalah business education dan sebagainya itu bisa digunakan referensi. Kalau itu bisa ya, atau Bapak Ibu juga bisa mengunjungi di perpustakaan universitas ya, itu biasanya juga ada link jurnal-jurnalnya. Misalkan kalau nggak mau yang di UNES ya, misalkan di apa namanya, di misalkan yang dekat di Kabupaten Semarang di KSW misalkan ya, ini di jurnal KSW biasanya ada. Nah, cari nanti yang pendidikannya. KSW ada, terus kemudian UNS. Ini juga ada semua. Pokoknya kalau dari perguruan tinggi, insya Allah itu dipastikan absah lah, sahih lah. Kalau misalkan digunakan untuk ini, digunakan untuk kenaikan angka kredit ya, atau misalkan mau dianggap sebagai apa ya, itu insya Allah sudah terverifikasi ya, seperti itu, terverifikasi dengan baik. Dan nah ini ekodinamika pendidikan ekonomi ya, ini yang ada di Nah, ini pendidikan ekonomi. Nah, ini pendidikan ekonominya UKSB, namanya ekodinamika. Ini kita juga bisa mengecek nih, ekodinamika itu kalau di Sinta berapa? Itu juga kita bisa mengecek. Kalau dia masuk ke Sinta 2, berarti ya bahasa Inggris itu harus ditranslate. Ekodinamika. Oh, Sinta 3 ya. Ekodinamika itu Sinta apa enggak di sini?
Oh, belum masuk Sinta nih. Ini juga bisa dimasuki juga, Bu. Ya, di KSP. KSP kan dekat kalau misalkan mau print out ya, kalau misalkan butuh print out itu kan bisa dihubungi di sini print out-nya. Tunggu. Ini kalau misalkan mau ke KSP, caranya hampir sama Bu, register dulu. Karena ini sama, ini pakai OJS juga di KSP. Kalau mau di UNS, ya ini saya ikut dulu UNS. Di Jawa Tengah kan itu. UNY juga ada. Yang terbaru itu Unsud juga ada. Unsud kan ada pendidikan ekonominya baru. Itu. Ya, nanti dicari yang pendidikan ekonomi. Ya, ada. Nah, ini malah sudah komplit ya. Kalau di UNS itu ada yang DOAJ, ada yang Skobus, ada yang Sinta 2. Itu juga ada. Nah, dia sama ini, sama seperti tadi yang saya sampaikan. Karena ini pakai OJS, sistemnya sama. Jadi sistemnya sama. Kecuali dia pakai One Scholar Manuscript, itu nanti akan beda. Kalau di UNS itu nama jurnal pendidikan ekonominya, nah ini namanya BISE, ya, pendidikan bisnis dan ekonomi. Itu bisa dipakai juga. Ada lagi enggak ya? Ada hanya ini, Bang. Ini mungkin di jurusan pendidikan ekonomi UNS nih mesti. Nah, ini kalau ini dia masuk Sinta apa enggak ya? Indexingnya, coba ini saya cek dulu nih. BISE itu dia masuk Sinta berapa ya? Kalau dia belum masuk Sinta juga masih mudah. Oh, berarti dia juga mudah ini. Mudah, Bu. Pak Ibu ya. Jadi selain dari saya tadi bisa juga ke sini. Tapi harapannya kan tadi sudah latihan yang ini ya. Tadi tinggal memasukkan saja gitu. Kalau yang ini nanti bisa Bapak Ibu bisa apa namanya otak-atik sendiri. Tapi prinsipnya sama. Itu Bu Dinar. Ada lagi Bu Dinar? Cukup ya. Monggo Bapak Ibu yang lain ada lagi yang perlu disampaikan, ditanyakan atau mungkin nggak apa-apa Pak, saya suka-suka. Jadi kalau misalkan ada kemarin diskusinya agak sepi sih Pak, karena mungkin nggak ada Bapak ya. Jadi saya jadi bisa lebih enak gitu loh dalam menyampaikan daripada tidak ada pertanyaan. Saya juga bingung kalau tidak ada pertanyaan. Monggo Pak. Ini Pak, ini kan seringkali ini saya alami ketika mau menyusun ini Pak. Ini tema yang up to date itu seringkali untuk mencari referensi itu agak
kesulitan. Nah, ini minta bimbingannya, Pak. Saya ini sebagai contoh saja, ini tidak saya gunakan, mirip-mirip ya, Pak. Efektivitas penggunaan aplikasi Zoom dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran materi ekonomi, penawaran dan permintaan. Itu nggih, Pak. Nah, ini kan pokok kata kuncinya adalah aplikasi Zoom misalnya saja. Nah, aplikasi Zoom ini pembahasannya bagaimana, karena seringkali referensinya itu nggak ada ini, seberapa besar efektivitas Zoom-nya, kan belum ada yang neliti itu, Pak. Kemudian Zoom itu kekurangannya apa, kelebihannya apa, kan itu juga belum ada yang meneliti. Nah, kalau menghadapi situasi seperti ini, bagaimana cara untuk memulai penulisannya, Pak? Karena kan ini baru, dalam artian di era pandemi ini kan aplikasi-aplikasi online itu kan baru, sehingga saya pikir belum banyak yang meneliti, sehingga untuk dijadikan referensi itu saya susah untuk mencari padanannya. Minta bimbingan, Pak. Siap, Pak. Jadi ini Bapak Ibu dan sekalian, Bapak Ibu kalau misalkan mau cari referensi dan buat judul, itu dikaitkan dengan yang banyak referensinya dulu. Misalkan contohnya gini, Pak. Bapak kan menggunakan aplikasi Zoom. Oke kan? Nah, aplikasi Zoom itu kan bukan berupa metode pembelajaran, Pak. Itu kan alat gitu loh, Pak. Nah, kalau bisa ada metode pembelajarannya, Pak. Misalkan contoh ya, Pak. Metode pembelajaran diskusi online atau metode pembelajaran diskusi berbasis aplikasi Zoom. Dan nanti yang Bapak download semua itu metode diskusinya, Pak. Oh, nggih. Itu. Jadi misalkan nanti Bu Yeni, Bu Dinar dan sebagainya, teman-teman semua itu jangan langsung ke alatnya. Kalau alat itu kan memang tidak bisa diteliti ya, Pak. Maksudnya yang kita teliti di sini kalau konteks pembelajaran itu ya metodenya, model pembelajarannya, medianya. Misalkan media pembelajaran media berbasis apa, misalkan media PowerPoint berbasis Google Classroom, atau kalau enggak mungkin menggunakan katakanlah misalkan Quizzes berbasis Google Classroom. Nah, itu juga bisa. Itu mesti banyak. Jadi yang kalau bisa, kalau yang paling banyak mesti metode, Pak. Metode sama model itu banyak. Tinggal kita kembangkan. Nah, nanti pengembangan Bapak di Zoom itu kebaharuannya Bapak gitu loh. Jadi misalkan metode apa dengan menggunakan Zoom. Gitu. Nggih, Pak, ini sudah ada gambaran sedikit. Berarti untuk Zoom itu bukan merupakan media, nggih, Pak, nggih. Itu alat, Pak. Itu alat. Seperti kalau misalkan kita pakai, kalau media pembelajaran itu dia harus ada standarnya, Pak, ukurannya. Seperti bahan ajar, Pak. Contoh, ya, media pembelajaran berbasis PowerPoint, media pembelajaran berbasis Flash, media pembelajaran berbasis augmented reality, media pembelajaran misalkan berbasis aplikasi Android misalkan seperti itu. Nah, di dalam media itu kan mesti ada tujuan pembelajaran, indikator pembelajaran, kemudian nanti akan ada latihan materi, gitu, Pak. Itu media pembelajaran. Tapi kalau Zoom, kalau apa ya, Webex lah katakanlah, itu alat, Pak. Sama seperti kalau papan tulis, whiteboard, itu alat. Nggih, Pak. Matur nuwun, Pak. Nggih, sami-sami. Ada lagi, Pak Ibu?
Itu nggih. Sebenarnya kalau PTM itu justru itu menarik banget itu. Itu baru ya. Ini kan tatap muka terbatas, Bapak Ibu nanti pakai apa? Nanti tinggal diukur saja efektivitasnya. Itu mesti laku. Ya. Itu mesti laku lah. Tinggal Bapak Ibu menggunakan metode apa gitu. Atau model apa, atau media apa gitu. Itu mesti bagus. Ya, jadi masih banyak apa ya? Masih banyak peluang lah, peluang untuk bisa membuat artikel. Ya cuma kalau misalkan belum terbiasa memang apa ya namanya agak susah gitu. Tapi kalau misalkan sudah terbiasa, saya pikir udah gitu. Karena Bapak Ibu tidak dituntut Pak Bu untuk melakukan apa ya penelitian seperti dosen yang harus dituntut apa namanya novelty, kebaruan, terus kemudian standar selingkung yang seperti itu gitu. Artinya kan tugas utama Bapak Ibu itu mengajar. Jadi ketika Bapak Ibu sudah bisa membuat artikel itu sangat-sangat nilai tambah bagi Bapak Ibu semua. Gitu. Yang terpenting ya kita mencoba saja, latihan saja. Nanti jadi kalau saya boleh jujur ya Bapak Ibu, buat artikel di jurnal ya itu lebih mudah daripada Bapak Ibu membuat modul sebenarnya. Karena artikel di jurnal itu sedikit, ya kita nggak harus banyak gitu. Kalau modul itu kan banyak ya, gitu saja. Ya berarti kan minimal 5.000 kata itu kan sekitar 10 lembar lah. Sudah dengan daftar pustaka 10-15 lembar gitu. Belum lagi kan apa namanya dengan font dan seperti itu, saya pikir nanti lebih tidak terlalu lagi lah. Makanya di workshop yang pertama saya menyampaikan penelitian sekarang itu tidak harus membuat proposal penelitian, tetapi langsung membuat artikel penelitian gitu. Itu sudah jadi. Tapi kalau kenaikan pangkat kan ya harus disesuaikan dengan kenaikan pangkat ya. Apakah harus ada laporan penelitiannya, baru ada artikel dan sebagainya. Intinya sebenarnya kalau terkait dengan laporan penelitian itu kan sifatnya aturan seperti itu. Bahkan kalau misalkan sebenarnya kok yang biasa kita lakukan di perguruan tinggi itu satu laporan bisa jadi 5 artikel itu bisa. Ya. Kalau misalkan kita mau memasukkan dan sebagainya itu bisa. Jadi ya semuanya memang tergantung dari kebiasaan sih gitu, Bapak Ibu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu terbiasa nanti menulis artikel itu ya nanti akan terbiasa. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup ya? Atau ada lagi? Bu Yeni, Bu Dinar, Bu Endah, Bu Wening, Bu Ari, yang belum bertanya. Sudah cukup atau kita lanjutkan diskusi via grup nonton sama Google Classroom ya? Nanti untuk perkembangannya seperti apa artikelnya. Iya Pak, minta bimbingannya Pak. Kita sama-sama belajar aja Pak. Saya juga sedang belajar juga sebenarnya. Tapi yang jelas nanti ya kita maju bersama saja lah. Biar bisa sukses bersama. Itu.
Terima kasih Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya ya, dan juga sudah berusaha semaksimal mungkin sehingga nanti harapannya kita bisa mendapatkan hal yang terbaik dari apa yang sudah kita lakukan bersama ini. Terus kemudian saya mohon maaf sebesar-besarnya ya apabila mungkin saya ada kalimat atau kata yang kurang berkenan di dalam program pengabdian kami kali ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih, itu dari saya. Saya kembalikan lagi ke Pak Fatur Rahman selaku Ketua Pelaksanaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kemal Budi Mulyono atas pemaparan materi yang sangat luar biasa pada pagi menjelang siang hari ini. Mungkin kita tutup saja ya untuk acara penulisan dan publikasi karya ilmiah untuk guru ekonomi MGMP Ekonomi Kabupaten Semarang. Kita lanjutkan nanti melalui WAG dan Google Classroom ya. Untuk tindak lanjutnya seperti apa dari artikel Bapak Ibu, nanti kita akan bantu untuk mensubmit dan sesuai kaidah selingkung ya. Oke. Itu saja dari kami. Apabila banyak salah kata, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.